bentar Kojul. Lo tuh yang sopan, blok. Manggil bundanya Tuhan, itu dikasih bunda. Kita aja yang Islam manggilnya Bunda Maria. Maria, emang bude lu. Masa Maria main asal panggil Maria gitu. Waduh. Ya nggak masalah. Nah, jadi kau laki-laki bro, dah. Sedangkan Maria, dah. Nah, dia seorang perempuan, dah. Menyimpan segala perkataan di dalam hatinya. Itu yang benar. Udah. Gantian ngomong ya. Ya, jadi yang pertama guys ya, menurut Petra, Maria itu menyimpan segala problem, segala keluh kesah, peningnya gitu ya. Termasuk mungkin dia pusing, ini anakku kok durhaka ini ya. Dia nggak sampaikan ke orang-orang kalau anaknya durhaka, dia pendam dalam hati. Mantap Maria ini memang. Dari mana kau katakan durhaka? Mana datanya? Hah? Mana datanya durhaka anaknya? Lu tahu nggak arti durhaka itu apa? Mana datanya durhaka ditulis? Loh, sekarang gini. Ya mana datanya? Coba tunjukkan. Aku kan bilang. Kau lebih daripada perempuan kau bro. Lah ketawa muncungmu itu. Ini efek ya teman-teman. Udah tua. Mendekati Natal. Jaga mulutmu. Mana datanya bahwa anak Maria durhaka? Mana? Jadi gini. Boleh gantian ngomong nggak? Ya mana tunjukkan datanya. Oke. Yang pertama ya, aku mau bilang ke penontonku, harap dimaklumi. Biasanya mendekati tanggal 25. Mana datanya? Oh, gantian ngomong lah Petra, santai dulu. Kok emosi kali? Ini efek ya. Karena kalau mendekati tanggal 25, mereka ini kebanyakan makan B1. Ngomong kau. Mereka ini kebanyakan makan B1 sama B2. Jadi ketularan ini kelakuannya kan gitu. Jangan banyak kali kau makan B1 itu Petra. Jadi kayak gini kan. Justru kau. Loh. Ya nggak mau lu. Justru kau jangan kau mau diajar si Muhammad kau seperti ini. Makanya kau seperti ini. Ya? Makanya kau seperti ini. Tinggalin itu orang penyesan itu bahaya kali. Jaga mulutmu ya, jaga. Kalau kau dewasa jaga mulutmu. Kau katakan durhaka. Mana datanya dari kitab durhaka? Anak Maria. Aku kan tadi bilang semua dipendam oleh Bunda Maria. Kau bilang kan mungkin saja Bunda Maria pun memendam. Mungkin saja lah matamu itu tadi kau katakan. Bentar. Gua jawab pet gantian. Ya, terus gantian. kita lihat bagaimana Yesus memanggil mamanya. Memanggil mamanya apa? Mana? Pet durhaka itu ketika ada seorang anak manggil ibunya hip wanita perempuan. Mana datanya kata durhaka di sana? Ini gua kasih contoh. Ela ini tukang bohong. Dulu kamu antingnya kau binatang kau. Contoh, udah diem. Contoh di KJV, Jesus said unto her, aku sama kawan ini sama sini. Woman itu dibaca. Saya tahu. Gunai ini nggak sopan, Pet. Denger dulu. Ada anak dikandung ibunya digedein, tiba-tiba gede manggil ibunya perempuan ini. Menikahi bocil nabimu. Perempuan ini manggil nyokapnya kelakuan Petra. Sopan nggak? Menurutmu sopan nggak? Menikahi bocil gitu usia 6 tahun. Yesus berkata kepada dia, perempuan, what have I to do? Apa yang kamu mau dari aku? 9 tahun. My hour is not yet come. Sebelum waktunya tiba. Lihat, diam dulu, nggak usah tantrum gantian ya. Bener yang dikatakan Kojul, anak durhaka itu ketika manggil emaknya itu dengan kata wanita perempuan. Kayak Yesus manggil emaknya ini woman. Mana datanya kata-kata durhaka di sana? Nggak usah tantrum kau. Apa yang mau mana katanya? Kata-kata durhaka di sana? Yang namanya tindakan seperti itu durhaka. Mana kata-kata durhaka di sana? Sini ku jelasin. Kok gede muncung doang. Yang namanya tindakan tidak sopan atau tidak senonoh kepada orang tua itu disebut durhaka. Contoh, ada seorang dewasa yang telah dilahirkan ibunya, dikandung, dikasih makan, dikasih asupan nutrisi, manggil ibunya nggak dengan kata yang baik, nggak dengan kata mother, tapi dengan kata apa? Ini. Woman. Yesus berkata kepada dia, coba kau tulis aja ke mamamu Petra. Masih ada mamamu kan? Petra, masih ada mamamu kan? Hah? Masih ada mamamu? Ibu saya sudah di surga. Kenapa? Waduh, di surga guys.
Surga Ya, yang mana tuh? Yang perang naga ya? Enggak bukan gini seperti aja. esek-esek. Anak Seperti Petra Allahmu. ketika manggil emaknya, Hah? wanita, mau apa kau dari sopan nggak? Surga ibu saya itu bukan seperti surga si Allah, surga esek-esek. Petra, 70 bidadari, bukan surga seperti itu yang kami Wahyu mati. 19 nomor udah aku 7 turunin aja lah. surgamu. Inilah aku bilang ya, efek kalau mendekati Natal, ya mendekati Natal nih konsumsi B1, B2 tuh kencang sekali. Ya, jadi apa yang kamu makan itu akan mempengaruhi kamu. Efeknya jadi seperti kayak Petra ini gitu. Ya. Dialog di Yang pertama, TikTok itu nggak bisa kalau nggak pakai sound card, kok Jul, pakai sound card. iya. Nanti tunggu kita pindah dulu. Jadi teman-teman ya, kita tahu bagaimana Yesus memperlakukan mamanya. Bahkan pernah kejadian, ya, mamanya mendatangi dia loh. Mendatangi dia yang sedang ada di gunung. Terus, apa yang dijawab sama Yesus? Saudaraku adalah orang-orang yang mengikuti. Bukan mamanya gitu, mamanya nggak diakui. Mamanya capek-capek naik ke gunung, nggak diakui sebagai keluarganya. Kira-kira gimana perasaannya ya? Ya mungkin Petra mamanya sudah nggak ada, ya udah nggak ada, mungkin dia nggak bisa lakuin itu. Tapi kita doakan saja. Kita doakan semoga nanti Petra merasakan bagaimana anaknya, ya anaknya itu manggilin dia pakai langsung to the point dan tidak mengakui si Petra sebagai bapaknya. Kita tunggu aja. Bagaimana Yesus memperlakukan Bunda Maria? Kita tunggu ya. Bagaimana nanti Petra diperlakukan sama anaknya. Dan jangan sampai Petra itu maki anaknya, "Oi, durhaka kau ya." Nah, kita tunggu deh. Dan semoga dia teringat. Dia teringat hari ini. Waktu anaknya lakuin itu, dia teringat apa yang kita sampaikan hari ini dan dia sadar bahwa ternyata kelakuan Yesus, aduh, miris ya. Masa Tuhan kayak gitu kelakuannya. Ya, silakan Gol. Ada mau ditambahin? Ya, jadi gini teman-teman, untuk membuktikan sesuatu itu tidak perlu teks secara letterless, tapi tindakan yang dilakukan itu sudah bisa dinilai. Contoh misal, saya punya orang tua masih sehat, saya sayang, tiba-tiba datang menghampiri saya, wanita mau apa kok? Sopan nggak kira-kira yang saya lakuin? Gunai lagi Durhaka nggak? katakan. Gunai lagi. Kalau orang sadar, tahu etika dan moral, ya durhaka saya. Nah, Petra ketika ditampakkan, Bunda Maria menghampiri Yesus. Dijawab gini, wanita, mau apa kau dariku? Saatnya belum tiba. Itu durhaka. Kasihan ibunya ngomong baik-baik. Iya ibu, kenapa? Kan gitu ya. Malah wanita, kenapa kau? Mau apa kau dariku? Belum tiba ini waktunya. Itu durhaka sekali. Nggak perlu ada kata durhaka secara letterless untuk membuktikan tindakan itu etika. Ya udah selesai. Oke, jadi aku Nggak tahu bener kata Kojo kenapa mungkin pada BA satu. ya, yang ngomong Rudi Iskariot ya, yang ngomong oten-oten ini biadok itu Rudi Iskariot. Ini mungkin ku kasih tambahan ayat ya, biar teman-teman Kristen bisa belajar tentunya. Gimana dibaliknya? Ya, jadi kalau teman-teman baca di Markus 3, teman-teman, ya. Ini ada pernah kejadian, mamanya tuh capek-capek tuh. Ya, bayangkan ya teman-teman, zaman dulu tuh nggak ada motor, nggak ada mobil ya. Bahkan mama Yesus juga nggak naik keledai. Kalau Yesus masih mending ada keledai, ya, walaupun keledainya tuh pinjaman. Yesus masih naik keledai. Mamanya ini jalan kaki nih, mamanya jalan kaki. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, oke? Sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia, ya. Memanggil siapa? Dia ini Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, ya, kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar," ya. Jadi Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus, adik-adik tirinya itu sedang ada di luar. Oke? Dan berusaha menemui engkau. Ada kata berusaha, teman-teman ya. Jadi mama dan saudaranya berusaha. Berusaha ini artinya ada pengorbanan, ada usaha yang dia lakukan untuk menemui Yesus. Ya, jadi mereka capek-capek datang dengan usahanya. Dan apa yang dijawab sama Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, ya. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Ya.
Jadi Yesus mengatakan ini tinta merah nih, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, jadi dari hal ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, guys. Yang pertama artinya Yesus menuduh, ya, mengatakan secara tidak langsung bahwa mama atau Bunda Maria dan saudara-saudara laki-lakinya itu tidak mengikuti kehendak Allah. Karena kalau Bunda Maria dan adik-adiknya mengikuti kehendak Allah, artinya mereka adalah saudara dan juga ibu Yesus juga. Tapi di sini Yesus tidak mengakui Bunda Maria dan saudara-saudaranya. Besar kemungkinan mereka tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Ya, tidak mengikuti pelayanan Yesus. Besar kemungkinan. Terus yang kedua, guys. Di sini mamanya udah pakai usaha nih datang. Ya, udah datang nih. Ini kalau zaman maling kundang, udah dikutuk nih, guys. Betul nggak? Maling kundang itu pulang nih, guys. Maling kundang pulang ke kampung halamannya. Betul nggak? Ya, maling kundang pulang ke kampung halamannya, mamanya nggak gitu pakai usaha. Jadi kalau kita ibaratkan antara mamanya maling kundang sama Bunda Maria, lebih capek Bunda Maria. Kalau mamanya maling kundang, itu nunggu. Maling kundang yang pulang. Maling kundang yang datang ke tempat mamanya, terus tidak mengakui mamanya. Dikutuk jadi batu. Betul nggak? Kalau ini mamanya udah capek-capek, guys. Udah jalan. Udah jauh nih perjalanan. Ya. Udah perjalanan jauh, nggak dikasih masuk. Di luar. Nunggu di luar. Udah nunggu di luar nggak diakui. Menurut kalian, ini teladan nggak? Coba aku tanya kalian. Ya, bagi teman-teman yang dengar, yang nonton, kira-kira ini sosok yang patut diikuti atau enggak? Mamanya sudah capek-capek loh. Betul nggak? Ya, karena ditulis mamanya sudah berusaha. Berusaha menemui. Ada usaha yang digunakan. Tetapi, apa yang dilakukan Yesus? Tidak menjumpai mama dan juga adik-adiknya. Padahal ya teman-teman, secara logika ginilah. Mamanya nggak pernah kayak gitu. Tiba-tiba datang, pasti ada kepentingan. Betul nggak? Contoh si Goldian. Goldian di Jakarta nih, lagi kerja sekarang. Oke? Mama Goldian itu di Jawa Timur. Mama Goldian di Jawa Timur, Goldian di Jakarta. Kalau sampai Mama Goldian datang nih, datang ke kantornya si Goldian. Tiba-tiba mamanya datang sama saudara-saudara Goldian. Ya. Menurut kalian, ada hal mendesak nggak? Betul nggak? Kira-kira mamanya itu cuma sekedar main-main atau ada kepentingan? Ada hal mendesak. Pasti ada keperluan ya. Mamanya mungkin lagi BU gitu kan. Lagi butuh uang atau mungkin lagi beras di rumah habis atau gimana. Udah capek-capek Kan jumpa. bisa WA. Iya. Malah Kan di bisa situ. WA. Astagfirullah. Bayangin teman-teman. Mamanya itu ada urusan sama dia sampai berusaha jumpai dia, nyari dia kan. Karena zaman dulu nyari orang tuh gak gampang, guys. Kalau sekarang WhatsApp, telepon. Kalau nggak lihat lokasi. Oke? Kalau share location bisa ketemu lah. Mamanya itu nyari Yesus pasti nanya-nanya kan. Karena Yesus itu kan pelayanannya pindah-pindah. Hari ini di kota ini. Besok pindah lagi di kota lain. Jadi jangan kalian pikir ini di kota yang sama. Enggak, guys. Yesus hari ini di Galilea. Ya. Besok bisa di Bethlehem. Besok bisa di Yerusalem. Bisa pindah-pindah dia, jauh-jauh loh. Ingat jalan kaki ya. Walaupun mungkin jaraknya cuma 20 kilo, 30 kilo, tapi itu jalan kaki. Beda sama orang sekarang. Naik mobil, ada kendaraan. Mamanya jalan kaki. Jumpai Yesus, nyari Yesus. Itulah dibilang ada usaha. Karena pasti nyari. Itu jatuhnya itu mamanya keliling tuh, nyari informasi di mana Yesus. Begitu udah ketemu Yesusnya, Yesus nggak mau jumpai. Mungkin Yesusnya feeling ya. Mungkin Yesusnya feeling. Wah ini tumben mama aku nyari aku. Biasa nggak pernah gini. Ah kalau mama aku nyari, nampaknya ada butuh nih kan. Ada butuh sesuatu. Udahlah, nggak maulah aku keluar. Ya, kayak Goldian gitu kan. Dia lihat loh, ini tumben mamanya nyari dia sampai ke Jakarta. Mamanya dari Jawa Timur sampai ke Jakarta, pasti ada sesuatu. Wah ada sesuatu nih. Nampaknya mama mau pinjam duit nih. Ah udahlah, jangan dijumpai lah.
Bayangin teman-teman ya, digituin Bunda Maria sama Yesus, digituin. Sakit hati nggak kira-kira? Aduh, ini anak kok kayak gini lagi loh. Coba lah teman-teman, kalian pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Oke, aku nyari yang lain dulu ya, soalnya lagi nyari Oten bang. Oke, penekanan aja bang, nggak usah takut bilang itu apa Bunda Yesus Durhaka, memang ada ayatnya kok, saya tahu itu. Ya. Nggak usah takut. Kita suruh mereka berpikir aja bang. Kalau kita yang ngomong kan mereka nggak percaya. Jadi mending kita ajak mereka berpikir, kira-kira ya kalau kamu lakuin ini ke mamamu, ya apa yang akan dibilang mamamu? Kan gitu Iya, aja. tapi mana ada Oten berpikir bang, nggak ada, mereka nggak punya pikiran. Tapi oke lah, gitu aja. Iya, jadi gini, banyak orang Kristen itu salah persepsi. Mereka saat baca Markus 3:31 ini, mereka pikir mamanya tuh cuman datangi Yesus macam cuman jalan dikit gitu. Dikiranya macam Goldian main di rumah tetangga, terus mamanya datang ke rumah tetangga nyari Goldian. Enggak, teman-teman. Ini luar kota loh. Ini luar kota loh. Biar kalian tahu. Ya. Betul. Dan itu jaraknya puluhan kilo, dan zaman dulu jalan kaki. Jalan kaki capek, coy. Ya. Kalian aja sekarang contoh nih. Mama kalian misalnya di Bandung, datang ke Jakarta, ya, naik mobil, mama kalian naik mobil tuh dari Bandung ke Jakarta. Kalian gituin. Begitu nyampe di kantor kalian atau nyampe di depan rumah kalian, nggak mau kalian jumpai. Mama kalian dia sedih loh. Padahal cuma naik mobil gitu. Apalagi Bunda Maria dulu jalan kaki. Gimana sedihnya gitu. Iya, Jadi- yang lucu itu nanya kata durhaka. Durhaka itu tindakan, bukan mana kata durhaka, kan tindakannya. Kan Jadi lucu. gini ya, kan namanya Bible ini kan hasil kanonisasi dari bapak-bapak gereja. Kan nggak mungkin lah mereka tulisin Yesus anak durhaka. Nggak mungkin gitu kan. Tapi kan kita bisa Iya, betul. menilai dari apa yang dilakukan. Itulah saya tanya, menurut kamu yang dilakukan Yesus pantas nggak? Itu aja gitu. Kita nggak bicara ini ya, bukan hanya masalah dia panggil wanita gitu. Mereka nanti alasan, oh bule kayak gitu kan. Kalau bule kan gitu, main panggil nama aja gitu kan. Misalnya nama bapaknya Tukijo gitu kan. Tukijo gimana gitu. Nah, itu kalau bule. Masalahnya ini mamanya digituin gitu. Aduh. Itulah gini teman-teman ya. Kalian kalau baca Bible, kalian coba renungkan. Kalian renungkan posisi zaman itu, kondisi zaman itu. Ya. Kira-kira apa kesusahan orang zaman itu? Bagaimana kejadian zaman itu? Jadi kalau kalian benar-benar baca, banyak sekali yang bisa kalian dapatkan. Aku ambil contoh ya, salah satu yang bikin aku berpikir adalah reka ulang saat Yesus disalibkan. Kalian baca, Yesus dari pengadilan ya, dari tempat Pontius Pilatus, di depan pengadilan disiksa. Jadi pertama kali dia disiksa tuh di depan pengadilan. Dipukulin, dicambukin gitu kan, baru dikasih mopong salib. Ke Bukit Golgota. Bukit Golgota itu adalah depan ini, pintu masuknya kota Yerusalem. Oke? Mamanya dengar kabar, Bunda Maria dengar kabar bahwa anaknya ditangkap. Ya, jadi orang-orang lari ke rumahnya Bunda Maria, kasih tahu bahwa Yesus masuk, ya, masuk penjara, masuk pengadilan. Itulah mamanya panik, langsung ke sana. Ketemulah Yesus waktu lagi bawa, ya, lagi bawa salib menuju Bukit Golgota. Secara logika teman-teman, ya, misalnya nih Goldian ketahuan sebagai pengedar sabu. Mamanya dengar, Goldian ditangkap. Ya, ditangkap nih gara-gara ketahuan jual sabu gitu. Kira-kira mamanya akan berusaha nolong Goldian nggak? Pasti akan berusaha kan? Pak polisi, lepaskan anakku nggak bersalah, jangan hukum mati dia, jangan gitu kan. Goldian pasti akan bilang, ya ma, maafkan aku ma, sorry ma, gitu kan. Akan ada komunikasi.